nunda sholat sampai keluar waktunya. Bahkan gara-gara pekerjaan duniawi ketinggalan sholat jamaah atau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Bagaimana mau berkah kerjaannya? Apabila buat dunia, dia ketinggalan sholat, ketinggalan jamaah, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, bahkan sampai ninggalin sholat secara keseluruhan. Gak berkah. Kalau ada yang mau dikorbanin, bukan sholatnya, bukan jamaahnya, bukan takbiratul ihramnya. Kalau ada yang mau dikerjain, kerjaannya yang dikorbanin. Itu Al-Imam Junaid, itu udah deket waktu sholat, dia mau tutup toko. Datang satu pelanggan, saya mau beli, saya mau ngeborong yang paling bagus. Bilang, nanti aja habis sholat, bentar lagi masuk waktu. Bilang, sebentar, saya mau beli, sebentar aja, nggak lama. Ditungguin, masih milih-milih. Sudah, minggir, saya mau ini. Sampai akhirnya masuk waktu azan, itu orang masih milih-milih. Udah, yang ini deh, yang ini. Akhirnya Imam Junaid kesel. Ini sampai masuk waktu azan, dia belum ada di masjid, padahal masjid cuma berapa langkah doang. Biasanya nggak masuk waktu sholat, melainkan beliau udah di masjid. Ini gara-gara nih orang pembeli rekan bisnis yang mau beli, adu kontrak besar mau ngambil, gara-gara itu dia ketinggalan azan di masjid. Subhanallah. Bilang, mana barang yang kamu mau? Udah dibilang jangan, tetap mau juga. Ini nih, saya mau yang ini. Diambil, ini barang bawa sial. Dilempar, dipecahin. Ini barang bawa sial, jadi saya nggak bakalan jual. Gara-gara ini barang nih, saya ketinggalan tuh. Ketinggalan apa? Dia nggak ketinggalan takbiratul ihram, nggak ketinggalan sholat fardu, nggak ketinggalan sholat jamaah. Cuma azan di masjid, dia belum ada di masjid. Ketinggalan itu doang. Radhiyallahu anhu arda. Sampai itu di antara mereka lagi kerjaannya ngebelah kayu bakar. Dia kumpulkan kayu bakar untuk dia jual. Lagi belah kayu bakar, tahu-tahu dengar azan, sedangkan kampaknya udah diangkat. Ketika dengar azan tersebut, itu kampak yang udah diangkat nggak diayunkan ke depan, dia buang ke belakang. Kenapa? Saya nggak mau dibilang setelah azan sekalian aja satu ayunan ke depan, nggak mau. Setelah azan nggak ada pekerjaan duniawi, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya majuin ke depan, ya sekalian itu pekerjaan duniawi. Sampai begitu. Makanya itu orang dulu masuk ke tokonya, dia punya toko, dia punya kerjaan, sebelum subuh dia di masjid, sholat subuh di masjid, duduk sampai isyraq, terbit matahari, dia sholat isyraq, dia sholat duha, baru pulang ke rumahnya. Sarapan di rumah, istirahat bentar, jam 8, jam 9 dia pergi ke pasar, nyempurnain lagi sholat duhanya di rumah, kalau enggak di toko, di pasar. Sampai menjelang zuhur dia tutup toko. Yang di kebun menjelang zuhur pergi ke masjidnya atau ke musallanya, sholat zuhur di situ. Kadang habis sholat zuhur dia buka toko sedikit sebentaran, begitu sampai terus ditutup sampai asar. Habis sholat asar jamaah dibuka dikit tuh toko, menjelang maghrib tutup, udah nggak buka lagi. Jadi cuma berapa jam doang. Ini di Hadramaut seperti ini, toko bukanya tuh dari pagi sampai menjelang zuhur. Habis zuhur ada beberapa toko yang buka sedikit, tapi kebanyakan udah tutup dah. Tutup sampai asar, ntar abis asar dia buka sedikit sampai menjelang maghrib, udah selesai tutup. Nggak ada toko yang buka antara maghrib dan isya zaman dulu. Namun dari jam toko yang sedikit tersebut, mereka bisa pergi haji, bisa ngawinin anak, punya anak 9, dia kawinin dari toko yang kecil tersebut. Dia pergi haji, dia bisa hajiin anaknya, hajiin mantunya, hajiin cucunya. Meninggal dunia, tanahnya di mana-mana warisannya. Punya dari mana? Cuma dari toko kecil satu. Tapi lihat orang sekarang, boro-boro subuh di masjid, boro-boro berjamaah. Kalau bukan jam kantor, sesubuh-subuhnya telat bablas. Tapi ya syukurlah, karena ngejar jam kantor, tuh subuhnya masih dapat. Itu pun juga kalau telat, dia panik. Bukan panik telat subuh, panik takut diomelin bos. Sampai segitunya, mati-matian, abis-abisan, berkutat dengan macet, sampai pulang ke rumah malam. Nggak dapat sholat jamaah, nggak dapat sholat duha, nggak dapat takbiratul ihram, nggak dapat rawatib, nggak dapat gobliyah, nggak dapat ba'diyah, nggak dapat wirid, nggak dapat ratib, tuh nggak dapat tahajud, nggak dapat qiyamul lail, dan juga nggak dapat waktu kebersamaan dengan anak istri. Nggak dapat waktu kebersamaan dengan anak istri. Deminya dia rela mengorbankan akhirat yang banyak. Apa yang terjadi? Utang tetap numpuk, utang tetap banyak, dan hatta dia dapat duit belum bisa buat bayar utang, nutupin bunganya dulu. Dia mati, utang masih mengalir. Bukan ninggalin warisan, ninggalin utang buat keluarga. Makanya tuh yang rela mengorbankan akhirat demi dunia,
ya dia kehilangan dunia, kehilangan akhirat. Tapi yang rela demi akhirat, dia korbankan sedikit dunia. Memang dunia semuanya dikit, semuanya kecil. Demi akhirat yang rela mengorbankan sedikit dunia, maka Allah Ta'ala berikan dia keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Kalau kita ngutamakan sholat, ngutamakan kewajiban, gak jadi miskin. Itu barang siapa yang ninggalkan sesuatu untuk Allah, Allah Ta'ala gantikan untuk dia sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalin. Lebih baik dan lebih berkah. Tapi yang ninggalkan Allah demi sesuatu, maka dia kehilangan segalanya. Orang kalau udah menemukan Allah, nggak ada kebaikan yang luput darinya, dia dapat segalanya. Tapi orang yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan segalanya. Jangan sampai gara-gara duniawi kita ketinggalan, meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau terjeblos dalam hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, baik itu perkara duniawi, harta ataupun tahta. Gara-gara dunia, gara-gara tahta, gara-gara harta, bahkan bukan cuma sholat doang, sampai jadi saling mendengki, saling membenci, saling mencaci, saling bermusuhan, saling putus silaturahmi, saling durhaka, saling ngata-ngatain. Rugi dunia, rugi akhirat, rugi zahir, rugi batinnya dia.